Halo, em, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya organisasi eksternal, KSR Perti Nasional sebagai wadah penghimpun informasi yang sah dan legal. Kali ini kita akan ditemani oleh Kak Aris. Mungkin Kak Aris bisa perkenalan diri dulu. Ya, oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris. Ya, saya dari perwakilan mantan pengurus ya mungkin ya bilangnya ya. Iya, iya. Mantan pengurus dari KSR Perguruan Tinggi se-Indonesia. Itu ada wadahnya namanya Forum Komunikasi gitu. Mungkin narasumber selanjutnya itu karena tidak bisa untuk hadir di tempat saat ini, mungkin dipersilakan Tiara untuk memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya halo Sakti, halo Kak Aris. Halo semuanya, aku izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Aku Tiara Rahmawati, jadi di sini aku perwakilan dari FSKSR, Forum Silaturahmi KSR Perti Jabodetabek gitu. Sebelumnya juga aku minta maaf banget ya teman-teman aku karena di luar Jabodetabek nih. Jadi aku gak bisa hadir langsung gitu untuk mengikuti acara pada siang kali ini. Oke. Halo Tiara, terima kasih udah bergabung ya. Ya. Terima kasih juga untuk Kak Aris untuk telah bergabung di sini gitu. Oke, Canduners. Sebelum kita berbicara lebih panjang mengenai organisasi eksternal dan juga turunan-turunannya, mungkin kita langsung ke Kak Aris dulu kali ya. Mungkin menjelaskan gitu apa itu organisasi eksternal kalau misalkan di tingkat KSR. Nah, menurut Kak Aris sendiri, organisasi eksternal di tingkat KSR itu yang seperti apa dan apa sih definisinya gitu? Oke, ya, terkait dengan Forkom ya. Terkait dengan Boleh. Forkom, terkait dengan sebuah wadah ya. Forkom yang di saya ya. Organisasi eksternal di KSR itu kan banyak ya sebenarnya ya forum-forum yang bisa diikuti ya. Banyak sebenarnya forum-forum yang bisa diikuti. Kalau di KSR Perguruan Tinggi sendiri termasuk di Forkom itu. Ya, jadi Forkom itu adalah sebuah wadah yang memang itu naungannya adalah seluruh KSR Perti se-Indonesia. Gitu. Iya. Itu kalau misalkan di KSR seperti sendiri ya. Iya, betul. Oh, itu di bawah naungan siapa tuh Kak kalau boleh tahu? Ya, kalau KSR Perguruan Tinggi sendiri itu punya yang namanya Forum Komunikasi atau Forkom ya, yang memang itu awal berdirinya itu tahun 96 atau 98 ya. Jadi Forkom itu pertama kali dibentuk karena memang adanya inisiasi dari KSR Perti se-Indonesia yang akhirnya itu ingin mempunyai wadah yang akhirnya berbentuklah yang namanya Forkom gitu. Dan bukan cuma di tingkat nasional ya, tapi di tingkat provinsi juga ada, di tingkat kabupaten kota juga ada. Oh, berarti Forkom itu jatuhnya luas ya. Sangat luas se-Indonesia. Oke, sampai tingkat kota pun ada. Iya, karena gini Kak, bukan kalau di KSR Perguruan Tinggi kan bukan cuma satu unit ya yang ada di kabupaten kota ya, pasti juga banyak gitu. Karena ada yang 5, ada yang 6, ada yang bahkan puluhan, sebelasan gitu. Jadi dibentuk juga di tingkat kabupaten kota, tapi nggak semuanya harus ada di tingkat kabupaten kota gitu. Minimal ada di tingkat provinsi gitu. Iya. Itu juga memudahkan dari masing-masing KSR Perti buat berkomunikasi ya pasti. Iya, jadi forum komunikasi ini tujuannya adalah sebuah wadah untuk berkomunikasi gimana KSR Perti ini ketika ada permasalahan kita komunikasikan dan bantu semuanya ikut membantu permasalahan itu. Juga terkait dengan ada juga nih Kak, tugasnya adalah untuk membantu teman-teman yang ingin membuka KSR Perguruan Tinggi yang baru gitu. Jadi waktu itu juga kita sempat bantu gitu, gimana caranya agar KSR Perti ini setiap segala macam masalahnya kita tahu, bukan cuma masalah sih tapi juga kegiatan-kegiatan juga, karena kan KSR Perti kan kegiatannya bukan cuma di internal kampus ya, tapi sampai ke eksternal, bahkan sampai tingkat nasional pun ada kegiatannya gitu. Berarti susah ya jadi koordinator pusat sama kayak Kak Aris? Susah-susah gampang sih ya kayak susah-susah gampang karena satu periode itu 2 tahun. Jadi ya susahnya ketika kita
apa ya, dijadikan keluhan untuk teman-teman, ada keluhan apa aja nih di tiap daerahnya gitu. Iya. Itu mungkin susahnya, dan kita harus berkoordinasi juga dengan dari tingkat nasional sampai dengan kabupaten kota gitu. Gampang senangnya ya saya juga akhirnya bisa kemana-mana di se-Indonesia ini, saya bisa kemana-mana, diundang kemana-mana Iya, gitu. iya. Jadi pemateri juga apa gimana? Ya, pemateri juga, terus juga jadi monitoring dari Forkomnya juga gitu. Wah, banyak nih berarti pengalaman-pengalaman ya. Bisa, itu bisa. dibiayain. Ada yang dibiayain, ada biaya sendiri, dan juga ada mixing dari panitia dan saya pribadi gitu, yang akhirnya ya gimana caranya ini kegiatan bisa berjalan lah. Di Temu Bakti itu ya, atau Iya. kegiatan-kegiatan lain lah Iya, ya. betul. Oke. Itu kalau boleh tahu Kak, gimana sih alur birokrasi dari Forkom sendiri itu sampai ke Ristek Dikti atau mungkin ke PMI juga? Oke, ya. Terkait alur birokrasi, karena memang pertama kita ini diinisiasi oleh Kemendikbud waktu itu, Betul. ya. Akhirnya Kemendikbud minta ke kita dari KSR Party ini membentuk sebuah wadah di tingkat nasional, karena memang anggaran ada nih Kak, anggarannya di Kemendikbud ini ada anggarannya, yang salah satu syaratnya adalah harus membentuk sebuah wadah. Akhirnya terjadilah yang namanya wadah itu Forkom gitu. Ya, jadi dari Kemendikbud lalu pindah ke Kemenristek Dikti waktu itu, terus sekarang Kemendikbud lagi. Itu ada Kak, setiap 2 tahun sekali anggarannya untuk mengadakan kegiatan yang namanya Temu Bakti gitu, setiap 2 tahun sekali. Itu lalu birokrasinya itu dari Kemendikbud ya Kak ya. Nah, kalau dari PMI, karena kan kita sebuah forum ya, sebuah forum yang akhirnya hanya khusus untuk KSR Party, karena memang wadah dari Kemendikbud, yang akhirnya kita tetap bisa berjalan, di PMI pun tetap didukung, tetap bisa berjalan, yang akhirnya kita sebelum pandemi ini sih setiap 2 tahun sekali Kak kita ngadain kegiatan itu. Bareng PMI juga ya Kak? Ya, PMI tetap kita undang, PMI tetap kita atur terkait dengan sistem undangan, terus sistem alur birokrasi juga tetap. Iya. Terus kalau misalkan mau mengikuti kegiatan yang tadi Kakak bilang, itu gimana sih syaratnya? Gimana syaratnya? Oke, terkait Bakti. keanggotaan ini, keanggotaan Forkom ini, seluruh anggotanya adalah anggota dari KSR Perguruan Tinggi se-Indonesia, itu di unitnya masing-masing. Jadi untuk ketua dan komandan itu sebagai anggota dari Forkom ini. Jadi dari seluruh provinsi itu mewakili, nanti ada yang dari Dewan Perwakilan provinsinya ada, dari tingkat kabupaten kotanya ada, dan itu jadi delegasi di tingkat nasional. Gitu. Iya. Berarti untuk setiap KSR Party juga bisa mengikuti Temu Bakti dong ya? Sangat bisa, dan itu memang dinyatakan bahwa wajib ya, wajib anggotanya itu adalah ketua atau komandan KSR Party di unitnya masing-masing. Gitu. Terus aku pengen tanya, untuk kondisi Forkom saat ini itu bagaimana? Ya, saat ini ya Kak ya? Saat ini dong. Saat ini ya. Oke, kalau ngomongin saat ini, karena memang mungkin efek pandemi ya Kak ya. Mungkin efek pandemi yang akhirnya dari mulai terakhir itu 2017 Kak, kita ngadain kegiatan. Iya, Kak. Ya, 2017 ngadain kegiatan Temu Bakti, yang akhirnya masuk mau pelaksanaan, tapi akhirnya masuk pandemi, yang akhirnya sampai saat ini pun masih dirancang ya kayak untuk mengadakan kegiatan ini lagi, karena kan tingkatnya nasional ya se-Indonesia, jadi agak susah nih Kak. Gitu. Iya, jadi bener. akhirnya sampai saat ini masih belum diadakan kegiatan Temu Baktinya. Gitu. Iya. Mungkin ini bisa jadi masukan buat pengurus-pengurus Forkom juga untuk saat ini ya, untuk segera membuat Temu Bakti untuk kita saling sharing gitu ya Kak ya. Betul. Gitu. Oke. Sekarang aku mungkin mau nanya, menurut Kak Aris sendiri, fungsi dari Forkom itu sendiri udah linear belum sih sama cita-cita dari Forkom itu? Oke, untuk saat ini ya. Oke, untuk saat ini sebenarnya gini, dari dulu ya, dari awal terbentuk sampai sekarang itu memang dibilang cita-citanya linear atau tidak dengan keadaan yang saat ini,
bisa dibilang masih linear Kak gitu. Masih dibilang masih berjalan lah gitu ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan dan cita-cita yang dibentuk di awal gitu. Betul. Karena kan Forkom hadir di sini di Indonesia ini juga memang selain kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan di tingkat nasional, kita juga membentuk database nih Kak gitu. Jadi kita tiap tahun itu kita membentuk database KSR perguruan tinggi se-Indonesia gitu. Jadi kita dari mulai 34 provinsi sekarang ya, semuanya di tingkat kabupaten kota itu kita punya database Kak, KSR perguruan tinggi se-Indonesia itu kita punya database, dan setiap tahun itu kita update gitu, kita update. Lalu juga terkait dengan kegiatan-kegiatan Forkom sendiri juga mensosialisasikan kebijakan-kebijakan apa saja yang ada di Kemendikbud itu sendiri dan juga di PMI itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang sekarang linear atau enggak, bisa dibilang sekarang linear, dan memang semua arah terkait dengan kebijakan dari Kemendikbud dan PMI itu kita sosialisasikan. Oke. Gitu. Itu gimana sih cara, kan kita tahu semua nih kalau misalkan dari segala sistemnya itu terpaut soal sistem informasi kan pastinya kan ke masing-masing setiap RT gitu. Nah, itu kan amanat yang apa ya, yang lumayan berat ya kan pasti, karena kan kita tahu 34 provinsi dengan segitu banyaknya perguruan tinggi gitu kan, ya kan pasti kan. Itu baik dari yang apa, yang negeri ataupun dari yang swasta pasti kan tetap punya KSR ya kan. Iya. Nah, itu pasti amanatnya itu cukup berat. Gimana caranya Forkom itu mempertanggungjawabkan gitu dan menjalankan amanat yang ada gitu, yang dikasih, yang diberikan. Oke, ya. Soal pertanggungjawaban memang kita di Temu Bakti itu kita selalu mempertanggungjawabkan nggak. Jadi setiap 2 tahun itu kita ada kegiatan Temu Bakti, dan di situ kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun periode itu, gitu ya. Dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu salah satunya kayak gini nggak, di tahun 2017 saya ambil contoh aja ya. Di tahun 2017 kita akhirnya mensosialisasikan yang namanya Undang-Undang Palang Merahan ke semua KSR Perti se-Indonesia. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga punya yang namanya grup WhatsApp, kita sosialisasikan. Lalu pada saat tahun 2017 akhirnya juga kita sosialisasikan bahwa kita sudah punya aturan-aturan baru gitu. Dan yang akhirnya di tahun 2017 itu kita sharing Pak, sharing di situ. Kita sharing yang akhirnya kita tidak bisa kita tidak bisa meminta langsung kepada KSR Perti untuk seperti kita kan sekarang logonya itu kan harus berubah ya Kak ya. Iya, itu. Gitu, terkait dengan logo ya. Nggak boleh macem-macem nih sekarang nih ya, nggak boleh macem-macem terkait logo. Betul. 2017 kita sosialisasikan Kak. Oke. Bagaimana cara penggunaan logo yang baik dan benar di PMI gitu. Tapi akhirnya masih banyak yang miskom. Tapi itu akhirnya masih banyak yang miskom. Karena gini Kak, kita nggak bisa mengatur sampai dengan logo itu dirubah. Betul. Karena itu punya kebijakan masing-masing KSR Perti. Betul. Tapi kita bisa mensosialisasikan itu, mana yang baik, mana yang kurang baik dalam penggunaan logo. Yang akhirnya kita bisa sosialisasikan dalam kegiatan di 2017 kita musyawarah nasional, kita juga sosialisasikan yang akhirnya dari diri Forkomnya sendiri itu akhirnya membentuk sebuah logo baru yang akhirnya itu sesuai dengan atribut CID PMI gitu, yang akhirnya harusnya bisa dicontoh ke KSR perguruan tinggi yang lain. Betul. Itu salah satu contohnya. Oke. Itu gimana ya? Tapi kan kalau misalkan sekarang ya kondisi saat ini, kembali lagi ke kondisi saat ini, itu saya itu adalah angkatan 2019 masuk ke KSR. Terus habis itu sampai sekarang pun saya belum merasakan gitu loh apa sih manfaat atau apa sih fungsi dari Forkom itu sendiri gitu Kak. Nah, di sini mungkin kita pindah ke Tiara dulu kali ya. Ke Tiara dulu kita pindah. Kita mau tanya-tanya
tentang apa ya, Jabodetabek tuh menanggapi soal isu Forkom itu kayak gimana gitu. Oke, mungkin halo Tiara. Tiara. Iya, halo. Oke, Tiara, aku mau nanya-nanya dikit. Sebagai salah satu narsum yang sangat berbaik hati sudah hadir dalam podcast kali ini, mungkin aku mau tanya beberapa pertanyaan. Bagaimana menurut Tiara sendiri gitu, selaku perwakilan dari FSKSR, tentunya Korpus ya kan, tentunya Korpus untuk wilayah Jabodetabek itu memandang alur informasi untuk KSR seperti saat ini gitu, alur informasinya kayak gimana? Oke. Mungkin sebenarnya saya lebih bakal menanggapi terkait penyebaran informasi ya, Iya iya. karena menurut saya sendiri itu untuk terkait alur informasi sendiri itu kayak kita dari KSRPT ke KSRPT itu nggak terlalu begitu formal sih. Itu karena kita tuh memudahkan terkait komunikasinya gitu. Tapi kayak untuk alur informasi kayak lebih ke pendelegasian gitu ya, baik itu dari pusat ke markas itu emang benar-benar butuh waktu yang lumayan ya, ya. Jadi tapi untuk kegiatan terkait dari KSR Party untuk diinformasikan ke teman-teman yang lain sih itu bakal lebih mudah sih, karena apalagi sekarang ya kan kita kan udah berada di zaman teknologi banget nih. Betul. Zaman dengan mudah gitu dalam memfasilitasi wadah dari penyebaran informasi maupun cara berkomunikasi secara cepat gitu. Nah, jadi menurut saya juga selain dari sosial media KSR seperti yang ada tadi itu sendiri ya, akan tetapi menurut saya penyebaran informasi itu juga bakalan jauh lebih mudah sih dijangkau karena dengan adanya peran berbagai kolom komunikasi, nah itu dari Forkom, nah maupun dari KSR ini sendiri gitu. Dan memang sih di sini juga kita ada beberapa kayak media sosial yang kita sediain dari berbagai forum untuk kelancaran dari komunikasi maupun penyebaran informasi itu sendiri gitu, dan nampung berbagai informasi yang ada gitu, baik itu dari skala yang regional maupun nasional gitu. Oke. Tapi ada nggak sih keresahan yang Tiara dengar gitu dari KSR unit Perti lain yang sejabodetabek gitu kan? Pasti kan Tiara pernah ngobrol-ngobrol juga, entah itu terkait keanggotaan, entah itu terkait logo dan lain-lain. Coba Tiara berikan gitu contoh-contoh keresahan-keresahan dari KSR unit Perti. Oke. Jadi gimana Tiara? Ya, mungkin sejauh ini ya terkait keresahan-keresahan yang ada di KSR seperti Jabodetabek gitu ya. Tadi sejauh ini mungkin ini aku belajar dari pengalaman aku maupun teman-teman aku ya. Sejauh ini sih yang saya lihat juga beberapa KSR seperti tadi dalam penerimaan menjadi relawan itu sangat bervariasi banget gitu. Jadi gak sama, beda-beda tentunya ya. Betul. Mungkin itu sih yang menjadi keunikan dari tiap-tiap KSR Perti gitu ya, dan sekaligus keresahan juga gitu. Sebenarnya emang walaupun KSR Perti sendiri itu memiliki kebijakannya masing-masing, memiliki ada artinya masing-masing tentunya ya. Kemudian nah itu tuh yang menjadi tantangan gitu ya untuk menjadi relawan KSR Perti. Ya, terus? Ternyata akses menjadi relawan dari KSR itu emang butuh usaha lebih. Ya mungkin itu sih terkait penerimaan relawan KSR Pertinya yang harus ada gitu, terkait kurikulumnya maupun kayak pedomannya sendiri gitu ya. Yang harus disamaratakan gitu. Sebelumnya mungkin terkait ini tuh sudah pernah disampaikan juga dan didiskusikan, tapi belum tahu hasilnya lebih lanjut itu seperti apa gitu ya. Dan keresahan kedua nih, ini aku mau jawab keresahan kedua ya. Mungkin ini terkait pelatihan kerelawanan yang kurang begitu terfasilitasi gitu. Bukan berarti dari programnya yang nggak ada, tapi menurut saya sih ya dari PMI ini cukup begitu mendukung banget sih gitu ya untuk mempunyai skill dari tiap-tiap individu gitu. Namun di sini kurang itu kalau menurut saya sih dalam segi jumlah sumber daya yang terbatas gitu untuk mengikuti
mengikuti pelatihan itu sendiri gitu, dimana kan kalau untuk mengikuti pelatihan yang diadakan dari pusat atau wilayah KSR itu biasanya harus sistemnya itu pendelegasian gitu dengan Iya, jumlah 1 sampai 2 orang aja gitu. betul. Nah, Heeh. mungkin itu sih jadi kurang adanya penyamarataan gitu dari skill yang sebenarnya memang harus didapetin dan harus ada di masing-masing relawan kayak gitu. Oke, oke. Udah Tiara, ada lagi gak yang mau diomongin gitu mungkin dari Udah. keresahan Tiara? Udah, oke. Mungkin aku nanya sedikit nih Tiara. Menurut Tiara sendiri, eh Tiara itu sebagai FSKSR itu posisinya seperti apa di Forkom? Di bagian Forkom. Nanti kita bakal tektokan juga sama Kak Aris tentunya. Ya. Menurut saya Iya, iya. kalau FSKSR tadi sih karena Iya, dia iya. memang berjalan di bidang komunikasi, Betul. tentunya tadi mewadahi komunikasi yang ada di KSR Pertiwi. Betul, Selain betul. itu juga sama halnya kayak Porkom, di mana Porkom juga sering banget yang namanya ada program kayak update database. Itu Iya, penting banget ternyata ya. betul. Jadi di di FSKS seperti Jabodetabek juga itu kita setiap kayak 13 kali gitu ya kita melakukan update database gitu untuk kelancaran komunikasi itu sendiri sih. Oke, oke. Jadi gimana posisinya FS dengan Forkom? Setara atau bagaimana menurut menurut dari Tiara sendiri atau bagaimana? Kalau menurut saya sih karena setahu saya FSKSR ini lahir Mm-mm. dari Forkom juga ya, Iya, kalau iya, nggak iya. salah gitu ya. Betul, betul. Lahir karena keresahan Forkom yang mungkin yang sedang vakum atau gimana gitu Iya, ya, iya, selesai iya. gitu. Heeh. Jadi posisinya itu kalau menurut saya setara atau enggak itu nggak bisa disamaratakan gitu ya antara Pakom sama FSKSR gitu, karena Mm-mm. FSKSR itu sendiri tadi ini kan forum ya untuk KSR Betul, Peti betul, Jabodetabek, di betul. mana ini kan inisiasi dari KSR Peti gitu ya. Iya, iya. Mungkin posisinya itu ada di bawah si Pakom itu sendiri gitu. Oke, oke. Bedanya itu sih karena tadi tuh apalagi si Pakom kan menurut saya itu kayak tingkatannya lebih atas dari Iya, betul, betul, KSR betul, betul, juga. betul. Itu kan forumnya itu lebih kayak formal banget, apalagi didukung sama Kemendikbud gitu sih. Betul. Oke. Jadi menurut Kak Aris gimana dari pernyataan Kak Tiara? Oke, ya. Terkait dengan FSKSR dan Forkom gitu ya. Iya, iya, iya. Terkait dengan FSKSR dan Forkom, kebetulan saya juga 2013 ke 2014 itu ikut gabung jadi salah satu anggota dari pendiri FSKSR Oh, iya. gitu ya. Itu ada perintis-perintisnya, terutama teman-teman dari DKI Jakarta yang akhirnya juga karena bukan yang diundang, karena bukan cuma DKI Jakarta tapi ada Bogor dan sekitarnya ya, Jabodetabek. Akhirnya dibentuklah inisiasi yang namanya FSKSR, Betul. Forum Silaturahmi KSR Perguruan Tinggi se-Jabodetabek Jabodetabek. gitu ya. Karena keresahannya pada saat itu Forkom di tingkat provinsi DKI itu nggak jalan, Oh, di iya. tingkat DKI gitu ya, nggak jalan, yang akhirnya dibentuklah FSKSR. Nah, tahun 2015 akhirnya ada musyawarah nasional, DKI mewakili FSKSR itu mewakili dari DKI Iya. gitu, yang akhirnya ya udah FSKSR tetap masuk jadi ranah Forkom, tapi batasannya adalah FSKSR ketika ngomongin terkait dengan internal itu sampai dengan ke Bogor, Iya. di daerah sekitaran Jakarta Iya, gitu. iya, Tapi iya. secara keberfungsiannya, Iya. itu sama Sama gitu, ya. yang akhirnya keterwakilan FSKSR itu sama dengan keterwakilan dari forum komunikasi di tingkat DKI. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau menitik beratkan pada ADART ya kan, atau mungkin dari legal standingnya gitu. Kalau misalkan FSKSR itu setahu saya pribadi itu tidak legal gitu, karena dia tidak memiliki ADART, dia tidak tahu didirikan oleh siapa dan lain-lain gitu, karena kan nggak diekspos juga kan waktu itu, cuma keluar SK-nya gitu. Coba kalau menurut Bang Aris, Kak Aris sendiri gimana gitu? Ya,
Kalau terkait dengan SK itu kan sebenarnya di tiap periode itu kita punya yang namanya SK ya. Iya. Yang punya yang namanya SK. SK itu mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota. Oh. Provinsi sampai dengan kabupaten Iya, kota. iya. Nah, itu yang meng-SK-kan adalah di musyawarah nasional itu sendiri. Jadi setelah pas saat musyawarah nasional kita bagi-bagi di tiap provinsi itu ada beberapa wilayah yang memang nanti di SK-kan. Gitu. Jadi misal di DKI SK-nya atas nama siapa nih Oh, iya. forumnya, terus dari tingkat Jawa Barat siapa nih yang akan di SK-kan gitu. Betul. Gitu. Nanti ketika ada balik ke tiap daerah, mereka punya forumnya masing-masing. Nah, itu kalau mau dirubah lagi forumnya is okay, nggak apa-apa, tapi itu koordinasi dengan tingkat pimpinan pusat gitu, Oh, DPP, iya. Dewan Presidium Pusatnya. Iya. Gitu. Itu SK-nya, SK secara keseluruhan. Yang meng-SK-kan siapa ya di Munas itu. Jadi kita semua forum itu meng-SK-kan. Gitu. Ada SK-nya ya. Kalau pas di zaman saya ada Oke. di 2015 sampai 17 gitu ya. Jadi sebenarnya terkait dengan legal standing itu bisa dijadikan legal standing SK-nya. SK itu. Oke. Tapi pada saat di provinsi ya balik ke daerahnya masing-masing itu sebenarnya terserah dari teman-teman yang di SK-kan, apakah itu akan membentuk sebuah forum yang baru atau membentuk sebuah menunjuk koordinator yang baru. Is okay, itu bebas gitu ya, terkait dengan SK legalitas gitu. Iya. Tapi tetap di 2015 itu FSKSR itu adalah keterwakilan dari Forkom di tingkat DKI gitu. Oke, paham. Jadi kalau misalkan aku tanya gini, FSKSR itu bisa pakai ADRT-nya Forkom? Ini saya luruskan dulu ya. Oke. Ini saya luruskan dulu bahwa Forkom itu tidak memiliki ADRT. Ya. Gitu. Karena Forkom ini dasarnya adalah ADART PMI dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kemendikbud. Jadi kita nggak boleh yang namanya ada ADART lalu di bawahnya ada ADART lagi. Ya, kita tidak punya ADART. Di Forkom itu tidak punya ADART. Tapi Forkom punya adalah pedoman Forkom. Ya. Jadi pedoman itu bukan termasuk ADART ya, tidak ada ya. Betul. Jadi kalau dibilang Forkom itu punya ADART atau tidak punya. Kita Forkom punyanya adalah pedoman forum komunikasi. Nah, pedoman itu termasuk ke dalam nanti secara sistematika apa yang ada di dalam Forkom, tujuannya berikut dengan birokrasi yang ada di dalam Forkom itu sendiri. Betul. Ya. Nah, lalu pedoman itu boleh dipakai atau tidak oleh FSKSR dan seluruh KSR, seluruh forum yang ada di Indonesia gitu, di daerah gitu. Boleh atau tidak? Ya, sangat boleh. Itu sangat boleh dipakai di tiap daerah termasuk FSKSR. Gitu. Lalu boleh nggak ada perubahan-perubahan tertentu? Sangat boleh. Karena apa? Karena kita tahu tiap daerah itu pasti punya keragaman yang berbeda. Setiap daerah itu punya masing-masing pedoman yang harus diikutin. Jadi is okay, nggak masalah. Yang penting selama tidak bertentangan dengan pedoman Forkom di tingkat nasional. Gitu. Selama tidak bertentangan dengan pedoman Forkom di tingkat nasional, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya gini, Forkom itu di tingkat nasional kan dua tahun ya, satu periode itu kan 2 tahun. Kalau di daerah mau 1 tahun boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. Periodenya 1 tahun doang boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. Itu tergantung dengan forum di tingkat daerahnya masing-masing. Lalu kalau misalkan 2 tahun boleh nggak? Ya boleh. Kalau 3 tahun boleh nggak? Bertentangan. Itu baru nggak boleh. Karena bertentangan gitu kan. Harusnya 2 tahun gitu maksimal, karena di tingkat nasional 2 tahun, masa di tingkat daerah ada yang lebih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jelas. Itu sangat bertentangan. Lalu misal di dalam pedoman Forkom juga di tingkat nasional ada yang namanya kita menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi dan 7 prinsip dasar dari PMI. Kalau ada yang bertentangan di situ nggak boleh. Pedoman yang bertentangan yang dari Tridharma Perguruan Tinggi dan 7 prinsip itu ada di luar itu nggak boleh. Ya, jadi
harus tetap berpedoman bahwa pedoman Forkom di tingkat nasional boleh dipakai di tingkat daerah dengan masing-masing ada perubahan tertentu yang tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan tingkat nasional. Oke, baik. Gitu. Kalau misalkan di daerah ada perubahan, kayak misalkan 1 tahun masa keperdaannya. Nah, itu yang mengesahkan dari pedoman itu sendiri siapa? Atau gimana? Forum di dari- tingkat daerah. Oke. Nanti itu diajukan ke forum nasional atau gimana? Tidak diajukan tapi dilaporkan. Oh. Tidak diajukan tapi dilaporkan. Hmm. Gitu. Terkait dengan laporannya seperti apa? Sebenarnya laporannya itu adalah yang pertama, setiap ada kegiatan forum di tingkat daerah itu kan pasti ada pemilihan koordinator. Oh Nah, iya. dipilih koordinator lalu dilaporkan siapa koordinator yang baru ke tingkat nasional gitu. Lalu yang kedua, terkait dengan pedoman Forkom di tingkat daerah itu ada perubahan atau tidak dari tingkat nasionalnya dan perubahannya di mana itu harus dilaporkan. Iya. Gitu. Ya minimal 2 itu aja yang dilaporkan. Iya. Gitu ya, terkait dengan isinya seperti apa harus persetujuan tingkat nasional atau enggak itu enggak usah. Yang penting selama tidak bertentangan dengan pedoman yang di tingkat nasional. Iya. Gitu. Paham. Oke. Jadi Tiara ini bisa loh pakai pedoman dari Forkom gitu untuk di FSKSR, betul Kak Aris? Iya, betul. Ah, itu bisa jadi pedoman yang bisa bisa disinkronkan lah dengan masa kepengurusan di FS sendiri gitu, tapi dengan memberikan surat ya tadi ya, surat keterangan atau gimana? Bukan memberikan surat ya, lebih ke laporannya. Oh iya, Ya. memberikan laporan pertanggungjawaban mungkin ya. Laporan terkait pedoman itu Oh. ketika dipakai di daerah Oke. hasilnya seperti apa dilaporkan. Oke, jadi gitu Tiara. Jadi menurut Tiara gimana? Ya, mungkin ini sih terkait ini Haris, aku mau konfirmasi lagi. Jadi kalau sepertinya Forkom untuk DKI itu terwakilkan itu sama FSKSR, apakah begitu Kak? Terwakilkannya terwakilkannya Forkom DKI itu sama FSKSR gitu ya? Heeh. Iya. Kalau dalam hal keterwakilan pasti terwakilkan antara Forkom DKI dengan FSKSR itu sama. Jadi terwakilkan. Jadi nanti ketika ada tingkat nasional itu ya yang diberangkatkan atau yang menjadi wakil dari DKI adalah dari FSKSR itu sendiri gitu ya. Jadi keterwakilannya sudah jelas bahwa FSKSR adalah Forkom di tingkat DKI. Gitu. Oke. Bahkan sejabodetabek ya kayak. Gini, kalau terkait dengan Bodetabeknya itu kan sudah punya wilayahnya masing-masing ya. Oke. Misalkan kalau Bogor itu kan harusnya ke provinsi Jawa Barat gitu ya. Tangerang ke Banten gitu. Nah, itu sudah punya keterwakilannya masing-masing. Jadi ketika nanti ke tingkat nasional, Bogor, Bodetabek yang lainnya itu kita pisah dulu. Karena sudah punya masing-masing koordinator gitu ya. Tapi kalau misalkan memang nanti balik lagi ke daerah itu nggak apa-apa, masih sejabodetabek gitu. Oke. Ya terkait keanggotaan oke nggak apa-apa, masih sejabodetabek. Tapi ketika perwakilan di tingkat nasional itu daerah Bodetabeknya itu harus masuk ke wilayahnya masing-masing, ke provinsinya masing-masing dulu ya. gitu. Kecuali kalau udah ada izin dari tingkat daerahnya dulu gitu. Ya gitu. Jadi untuk Bogor, Tangerang, Depok, itu Bekasi itu masuknya ke provinsi masing-masing wilayah. Gitu. Oke, paham. Jadi gimana Tiara? Ada lagi? Ya, makasih Kak Aris untuk penjelasannya. Mungkin ini sih aku juga masih rada bingung terkait LPJ-an dari FSKSR gitu. Kemarin aku sempet nanya-nanya juga terkait, tapi ini aku mau tanya lebih jelas lagi nih ke Kak Aris nih terkait ini. Kalau sepertinya dari FSKSR LPJ itu kita serahkan kemana gitu loh Kak? Apa kan tadi kan sudah dijelasin nih kalau FSKSR ini perwakilan Forkom dari DKI. Nah, apa harus laporan LPJ-nya ke kakak atau bagaimana ya? Oh, jangan ke saya. Jangan ke saya ya. Kalau terkait dengan laporan pertanggungjawabannya itu sebenarnya laporan pertanggungjawaban itu tidak struktural ke atas. Tapi harusnya laporan pertanggungjawaban itu adalah struktural ke bawah. Jadi teman-teman ketika ngomongin forum
ya, ketika ngomongin LPG-an di forum, Iya. teman-teman melaporkan pertanggungjawabannya itu adalah ke seluruh anggota. Hmm. Seluruh anggota itu siapa? Ya FSKSR anggotanya siapa? Hmm. KSR seperti se-Jabodetabek. Berarti itulah yang disasar sebagai sasaran kegiatan laporan pertanggungjawabannya. Betul. Gitu. Nah, lalu laporannya dikatasin nggak, Kak? Dilaporkan ke atas juga nggak? Hmm. Sebenarnya laporan pertanggungjawaban itu tidak usah harus dilaporkan ke atas atau ke tingkat nasional. Yang penting laporan ke tingkat nasional itu adalah ketika ada satu pergantian koordinator. Itu wajib dilaporkan. Oke. Karena itu akan merubah SK. Ya kan, dari SK yang lama misalkan Tiara sudah selesai laporan pertanggungjawabannya, Iya. digantikan oleh siapa gitu. Nah, yang digantikan oleh siapanya itu, nah nanti itu yang akan di SK-kan baru di Forkom tingkat nasional. Iya, iya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan pedoman yang harus dilaporkan adalah pedoman dari tingkat daerah, pedoman Forkom tingkat daerah. Itu juga harus dilaporkan. Karena apa? Karena nanti akan dicek apakah ini sesuai sinkron nggak dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi itu sinkron nggak, dan ada perbedaan nggak. Iya. Kalau misalkan ada perbedaan, misal dasar pedoman dari Forkom adalah dasarnya ya. Dasar pedoman dari Forkom adalah yang pertama Tridharma Perguruan Tinggi, lalu yang kedua 7 prinsip. Oke. Tiba-tiba 7 prinsipnya dihapus nih. Wah, itu kan nggak bener tuh. Iya, iya, iya. Berarti ada penyelewengan. Berarti Betul. ada perbedaan antara di tingkat nasional sama provinsi. Akhirnya nanti di situ kita atur lagi bagaimana caranya itu untuk tetap sinkron. Gitu. Hanya itu yang harus dilaporkan. Jadi ketika LPJ-nya itu harus dilaporkan ke atas atau enggak itu enggak usah, tapi secara struktural adalah Tiara sebagai koordinator itu melaporkan ke seluruh anggota dari FSKSR itu. Oh, Gitu, gitu ya. Oke. Jadi gini, Tiara, jadi itu Tiara bisa pakai dari pedoman ya, bisa dibilangnya. Ya. Pedomannya itu dari Forkom, dan terus habis itu disesuaikan dengan masa jabatan, entah itu keperluan-keperluan lain dan kepentingan-kepentingan lain, asal tidak menabrak dari hal-hal dasar yang dimiliki oleh Forkom sendiri gitu ya kan. Betul sekali. Gitu Tiara. Ada lagi nggak Tiara mau yang ditanyain atau opini Tiara sendiri gitu mengenai Forkom dan juga FS yang menurut saya sih sudah linear gitu loh. Tinggal dipertegas lagi aja garis-garisnya gitu. Mungkin dari aku terkait Forkom itu sendiri, Mhm. keresahan-keresahannya sih tadi udah sedikit, bukan udah sedikit sih, udah banyak banget dijelasin secara detail banget sama Kak Adi. Iya. Ini jadi beberapa catatan banget buat aku ya. Heeh. Terutama tadi PR aku nih terkait kalau FSKSR ini sebenarnya emang Forkomnya di KI gitu. Nah, Iya. mungkin ke depannya aku sih bakalan lebih banyak koordinasi juga ya sama Kak Aris ya. Kemarin-kemarin Siap. soalnya aku kebanyakan koordinasi malahan sama kayak pihak PMI di KI. Nah, seperti itu Iya, sih. iya. Oke. Ya. Oke. Jadi mungkin ini aku mau nanya mungkin aneh sedikit-sedikit, pertanyaan-pertanyaan aneh ya. Jadi aku punya beberapa isu-isu gitu yang terkait mengenai Forkom. Adapun salah satunya itu termuat dalam berita-berita di media massa gitu. Itu kalau kita nyari tentang kata kunci di Forkom, itu lucunya adalah ada nih PMI daerah yang masih terus beregenerasi sampai sekarang gitu. Dimana itu sudah sampai di tahun 22 Maret 2021. Terus selanjutnya itu ada juga yang Forkom daerah yang masih mengadakan proker dan itu prokernya itu aksi bersih pantai. Terus selanjutnya itu udah sih paling itu aja. Mungkin segitu dulu. Dan forum-forum Kaisar juga ada juga nih yang apa namanya yang mendiskusikan undang-undang kepala merahan dan lain-lain gitu. Halo? Ya jadi gimana ya? Mengingat dari itu sendiri gimana gitu loh? Apakah harus perlu dari kayak Forkom pusat atau gimana gitu? Itu agak aneh sendiri sih Kak gitu.
Oke, ya pertanyaannya terkait dengan kegiatan-kegiatan berarti ya. Betul, betul. Terkait dengan kegiatan-kegiatan. Mm-mm. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan forum itu sendiri atau Forkom atau FSKSR ya nanti. Iya, iya. Sebenarnya begini, kegiatan di Forkom atau forum yang lain, entah FSKSR atau yang lain, Betul, betul. kegiatan itu sifatnya tidak wajib, Kak. Oh, tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Iya. Ya, jadi yang namanya wadah, yang namanya forum itu kan sebenarnya hanya perkumpulan Betul. dari anggota-anggotanya, dari anggota itu entah ketua, entah Betul, komandan betul. ya, Iya, iya, iya. yang memang apa nih yang ingin dilakukan oleh kita semuanya, terutama anggota-anggota itu. Apakah Iya, iya. mau ayo kita adain kegiatan bersama, kegiatannya tentang tadi kayak bersih pantai Iya. atau apa gitu ya. Iya. Itu tergantung kebutuhan di tiap daerahnya masing-masing, Kak. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan Forkom sendiri di tingkat nasional bahkan sangat sedikit, Kak, kegiatannya. Karena kan ini tingkatnya cakupannya nasional ya. Betul, Sangat betul. susah dong Betul, otomatis. betul, Paling betul. kita hanya kegiatannya terkait dengan informasi dan komunikasi terkait dengan kebijakan-kebijakan. Iya. Tapi Gitu. pasti kan dari segala hal yang dilakukan dari daerah pun harusnya naik ke atas dong. Harusnya ya Iya. naik ke atas benar terkait Tapi report. mengingat apa ya, dari setelah Kak Aris gitu kan, belum tercapainya beberapa proker-proker yang harusnya dilaksanakan itu sampai sekarang jujur saya nggak tahu gitu ketuanya siapa dan lain-lain, dan saya pun belum merasakan. Nah, balik lagi ke situ, eh gimana sih sistemnya kalau misalkan masih tetap aktif seperti ini, sistem ke atasnya gimana, Kak, gitu kan? Oke. Agak lucu sedikit nih Iya, kan. agak lucunya karena di tingkat daerah banyak kegiatannya, tapi di Betul. nasional bahkan gak kedengeran sama sekali gitu ya. Betul, Gitu. Heeh. Oke, sebenarnya yang harus dilakukan adalah teman-teman, Forkom ini akan berjalan ketika seluruh anggotanya pun berjalan. Iya, iya. Dan anggotanya itu siapa? Ya dewan perwakilan di tiap daerah, bahkan anggota KSR perguruan tinggi di tiap unitnya masing-masing. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kalau misalkan dirasa bahwa tingkat nasionalnya ini tidak berjalan sesuai dengan semestinya, Oh iya. harusnya yang menjadi anggota lah yang harus memperbaiki itu. Ya, jadi teman-teman di tingkat daerah, teman-teman di tingkat universitasnya masing-masing, tiap Iya. unitnya masing-masing, Iya, iya. bikinlah perubahan itu. Iya, iya. Gitu. Jadi nggak lagi main di ada kegiatan ini, is okay, nggak masalah mau ada kegiatan-kegiatan apapun, tapi tetap harusnya yang menjadi pionir untuk memperbaiki adalah teman-teman anggotanya sendiri, Iya, iya. yaitu anggotanya adalah di tiap daerah Mm-mm. dan juga unit KSR perguruan tinggi masing-masing wilayah. Baik. Gitu. Jadi mau kegiatannya apapun itu sebenarnya nggak masalah selama memang itu masih ranahnya di PMI itu Iya, sendiri, iya, di iya. KSR itu sendiri gitu. Ya, tapi kalau misalkan ditanya lagi kenapa tingkat nasionalnya itu tidak berjalan lalu harus bagaimana, yaitu tergantung dari anggotanya masing-masing, yaitu dari KSR perguruan tinggi unitnya masing-masing dan di tiap daerah yang harus bergerak. Oh, berarti kita tuh bisa gitu ya. Sangat bisa. Kita bisa buat membangkitkan. Iya. Kalau misalkan kata rebel itu mengkudeta. Nah, bukan kudeta sih, lebih dalam arti seperti ini, seperti ya kita gimana caranya mengaktifkan lagi, nanti kita membuat forum, Betul. harusnya seperti apa sih? Iya, Kayak iya, gitu. iya. Yang bisa apa ya? Sinergi, enggak linear. Lebih Ya. linear dengan keadaan sekarang. Iya, ya kan? betul. Oke. Jadi mungkin pertanyaan terakhir gitu. Dari kakak sendiri, kita kan udah lihat isu-isunya ya kan. Kalau Ya. ternyata di daerah di bawah tuh masih aktif, terus habis itu tapi di nasionalnya kurang aktif gitu. Ya. Terus habis itu kalau misalkan menurut kakak sendiri kita bisa membangkitkan Forkom ya kan. Nah, terus mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir untuk Karis. Nanti untuk pertanyaan terakhirnya ke Tiara nanti ada lagi sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menelaah lebih jauh gitu loh, dengan menitik beratkan pada pedoman yang tadi kakak bilang, pedoman Forkom terkait isu yang udah saya
jelaskan tadi ada banyak kan, ada tiga isu gitu. Jadi gimana Kak? Oke. Sebenarnya gini ya, terkait dengan Forkom di tingkat nasional, sebenarnya teman-teman baik di tingkat nasional maupun daerah itu teman-teman masih bisa explore lebih luas lagi, lebih jauh lagi ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan apapun itu ya. Teman-teman bisa mengeksplor, bahkan sampai dengan teman-teman bisa seperti kayak tadi Kak Tiara bilang bahwa kita juga bisa audiensi sama PMI provinsinya gitu. Itu sangat bagus, sangat bagus dalam arti kita jadi dari Forkom ini atau forum ini jadi mitra PMI, bahwa kita adalah sambung lidah dari teman-teman KSR Perti. Perpanjangan tangan dari KSR Perti. Misal dalam arti kita tahu nih permasalahannya apa aja yang ada di masing-masing KSR Perti. Itu kita bisa laporkan ke PMI provinsi, PMI kabupaten kota, bahkan sampai dengan PMI pusat. Gitu. Karena terkait dengan apapun keresahan yang ada, ketika sudah ada forumnya, ketika sudah ada wadahnya, itu kita bisa report ke masing-masing stakeholder, entah itu PMI kabupaten kota, provinsi, baik itu PMI pusat. Tapi bukan cuma itu Kak. Kita bisa explore lagi yang namanya, saya juga pernah pengalaman pribadi, saya bersama teman-teman yang lain akhirnya membuka KSR perguruan tinggi di unit lain, di universitas lain. Gitu. Jadi bukan cuman permasalahan ya yang kita selesaikan gitu ya, tapi juga kita membuka kapasitas yang lain. Jadi ketika ada yang mau bergabung dengan KSR PMI, ada yang ingin membuka unit baru, itu bisa teman-teman Forkom yang maju gitu, yang bantu gitu. Bahkan sampai yang dengan ada yang non aktif gitu KSR-nya, bisa kita bantu dari Forkom untuk diaktifkan lagi. Gitu. Jadi menurut saya eksplornya itu sangat luas dari Forkom ini. Jadi tergantung dari teman-teman yang menjabat pada saat ini gitu terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi menurut saya kegiatan-kegiatan Forkom itu tidak perlu dijadwalkan sangat banyak gitu ya, tapi terasa kebermanfaatannya dan terlaksana pastinya. Kalau sudah bermanfaat pasti terlaksana. Betul. Oke, mungkin kita ke Tiara. Menurut Tiara gimana Tiara? Apakah Forkom itu masih perlu pada masa ini? Iya, baik. Kalau tadi ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Aris gitu ya, terkait bahwa Forkom ini tupoksinya itu bukan hanya di bidang komunikasi doang loh. Bahwa Forkom ini tuh bukan hanya di bidang penyebaran informasi, baik itu dari skala regional maupun nasional gitu, tapi lebih dari itu ya. Baik itu sebagai wadah penyedia masalah-masalah yang ada di KSR dan bahkan membantu gitu terkait pendirian KSR. Jadi ini sih sangat perlu banget jadi ya. Bisa banget gitu ya dari kita nih, dari istilahnya yang bisa dibilang emang penggerak dari Forkom juga ya. Kayak gitu. Bisa banget jadiin Forkom ini sebagai wadah gimana gitu ya, tiap-tiap KSR seperti itu bisa ngembangin inovasi maupun kapasitas juga gitu. Sebagai wadah juga nih untuk merangkul KSR sepertinya untuk senantiasa gitu hadir dalam lingkungan masyarakat ya, barangkali ya, yang lebih bersinergi maupun berkolaborasi gitu. Barangkali seperti itu. Berarti dari Tiara ini perlu banget ya ada Forkom ya? Iya. Berarti kita bisa lah ya untuk menghidupkan kembali Forkom. Harusnya bisa ya. Bisa. Mungkin dari sesi kita kali ini begitu aja. Tapi aku mau ada yang lebih gitu. Kalau misalkan aku bilang KSR, dari masing-masing narsum bisa bilang salam kemanusiaan. Oke. 1, 2, 3. KSR, salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Keren. Oke. Jadi dari yang kita udah omongin banyak panjang lebar dari tadi ya kan, kita udah tahu dari Forkom itu kayak gimana, terus dari FSKSR itu kayak gimana, terus juga menambah wawasan bagi pribadi saya jujur, dan juga mungkin dari Kak Tiara juga sangat
terbantu juga kali ya Tiara ya. Heeh. Nah, di samping itu mungkin kita akan terus apa ya, lebih lebih berkoordinasi lebih banyak kali ya Tiara ya ke depannya untuk kembali apa namanya, meningkatkan minat dan kesadaran gitu pentingnya dari forum komunikasi tingkat nasional ini tentunya gitu. Dan juga tentunya ini bisa menjadi salah satu jembatan gitu loh, baik kita ke apa namanya, dari KSR Party ke Ristek Dikti ataupun Kemendikbud, juga ke PMI pastinya, dan itu terus sejalan dengan Forel pastinya ya. Pastinya. Oke, terus jadi mungkin sekian dari podcast kali ini. Eh, jadi sekian dari podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.